wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sumeneb, pada tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktik kucing, saya Idolfi dari SDN Kacongan dan saya Susi Budi Utami Yulian Tias dari SDN Manding Daya 1 dan saya Samrotu Miswah dari SD Negeri Jabaan 1. Kami akan melakukan praktik kucing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam Bu Susi. Bagaimana kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah kabarnya baik Bu Susi. Oh iya Bu Anis, saya dengar-dengar Bu Anis akan melakukan kucing hari ini ya? Iya benar sekali Bu Susi. Baik Bu Anis, sebelum melakukan coaching hari ini ada sedikit yang ingin saya bicarakan kepada Bu Anis. Boleh Bu Anis? Ya boleh, silakan Bu. Ya, begini Bu Anis, nanti pada saat coaching antara coach dengan kucing itu akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Misalnya apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Bu Anis sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kucing sesuai kata kunci yang disampaikan oleh kucing. Kemudian saya juga akan mendengar respon dari kucing dan apakah pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Anis itu sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian jangan lupa Bu Anis, ketika melakukan coaching, Bu Anis juga harus memperhatikan prinsip coaching. Yang pertama itu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ya, ada sedikit yang akan saya tanyakan pada Bu Anis. Boleh ya Bu Anis? Boleh Bu Susi, boleh. Baik Bu Anis, untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Anis kembangkan dalam proses coaching? Baik Bu Susi, dalam hal ini kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat kucing nanti yaitu pastinya kompetensi inti dari kucing itu Bu Susi. Yang pertama kehadiran penuh, terus berikutnya adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot itu Bu Susi. Baik Bu Anis, jadi kompetensi yang ingin Bu Anis kembangkan itu yang pertama ya terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kucing. Kemudian ini ada yang saya tanyakan Bu Anis, di antara ketiga kompetensi itu kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Ibu lakukan ketika observasi nanti? Ini Bu, saya mau nanti mengembangkan itu potensi tentang itu mendengarkan aktif. Yang pertama yang mendengarkan aktif, kemudian berikutnya itu tentunya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kucing itu. Ya, baik. Nah, sementara untuk indikator ketercapaiannya itu apa Bu Anis? Untuk indikator ketercapaian di sini ya Bu Susi, saya akan lakukan adalah saya ingin memberdayakan kucing itu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya itu Bu Susi, sehingga kucing itu mengetahui cara-cara bagaimana menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara langkah-langkahnya, jadi bisa menemukan solusinya sendiri itu Bu Susi. Saya inginkan. Iya baik, jadi kucing itu nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya sendiri. Betul sekali. Kemudian untuk indikator ketercapaiannya pada saat kucing menemukan
sendiri solusi atas permasalahannya itu nanti atas bantuan bantuan pertanyaan-pertanyaan dari yang Bu Anis sampaikan itu ya. Iya, Bu? betul, Gitu dari ya. pertanyaan berbobot nanti itu Bu Susi. Ya. Baik Bu Anis, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah disampaikan oleh Ibu. Untuk saat ini silahkan Bu Anis bisa melakukan proses coaching dengan kuci dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti setelah proses coaching itu berjalan selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu Anis. Baik Bu Susi, siap, terima kasih Bu Susi. Ya, silakan Bu Anis melakukan coaching. Ada waktu tidak Ibu? Iya Pak Idovi ada, silakan Pak Idovi. Iya Bu, terima kasih. Gimana kabarnya Pak Idovi? Alhamdulillah baik Bu. Cuma saya lagi ada sedikit masalah nih Bu. Iya. Kira-kira kalau boleh tahu masalahnya Pak Idovi apa ya? Boleh ceritakan Pak Idovi? Boleh Bu Anis. Jadi begini Bu Anis. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pelajaran dari saya. Kemudian selain itu, jumlah murid yang mengerjakan tugas itu hanya 50% di kelas saya. Iya. Begini ya Pak Idovi. Jadi menurut Pak Idovi tadi, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita kali ini? Saya mengharapkan Bu Anis Ya. solusi atas permasalahan saya tentang tingkat antusiasme murid dari yang saya ajar. Menurut Pak Idovi ini ya, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak di sini kurang antusias dalam melakukan pembelajaran di kelas Bapak? Begini Bu Anis, kalau saya ingat kembali, itu hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan mungkin. Kemudian saya itu ketika mengajar mungkin terlalu monoton juga dan terlalu dominan berbicara saya. Kemudian bercerita saja di depan murid. Yang kedua, saya tidak memberi kesempatan untuk murid saya berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Begini, kira-kira apa saja yang membuat murid Bapak itu biar antusias dalam mengikuti pembelajaran Bapak Idovi? Menurut saya Bu, Ya. murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, yang menyenangkan, dan tidak monoton atau tidak membosankan seperti itu. Wah, saya sependapat dengan Pak Idovi ini. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid Bapak itu menjadi asik dan tidak bosan dalam pembelajaran itu Pak Idovi ya? Menurut saya Bu, mungkin pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Iya, Kemudian nanti murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran. iya. Kemudian mungkin nanti saya akan adakan ice breaking atau game, jadi biar pembelajaran itu lebih menarik lagi. Sekarang Pak Idovi ya. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan Bapak ya kepada murid-murid, tadi Bapak bilang kan tugasnya terlalu banyak mungkin itu. Iya. Terus penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas. Terus bagaimana ini Pak Idovi dalam menyikapinya? Begini, Waris, kemungkinan karena tugas saya memang itu ketika memberikan memang terlalu banyak Ya, dan berisi ya banyak sekali pertanyaan Ya. seperti itu, tanpa saya memberikan sumber belajarnya di mana ya, yang beragam atau mungkin sumber belajarnya itu kurang mengasihkan seperti itu. iya, iya Pak Idovi. Berarti Pak Idovi mau menambahkan itu sumber belajarnya? Iya, sini, di berarti situ ya. Bu, ya. Terus kalau boleh tahu Pak Idovi ya, ini menggunakan sumber belajar apa saja nanti yang mau direferensikan oleh Pak Idovi? Mungkin saya bisa menggunakan buku-buku teks yang ada di dalam perpustakaan, ini seperti itu. Iya, iya, iya. Terus adakah sumber belajar selain teks tersebut Pak Idovi? Saya pikir banyak ya Bu ya, saya pikir banyak sumber belajar. Mungkin seperti di video YouTube, kemudian di tulisan-tulisan ilmiah, kayak di internet, seperti
sekali Bapak. Saya yakin sekali bila Pak Idovi nanti menggunakan berbagai macam sumber belajar di dalam kelas, pastinya murid-murid Bapak menjadi lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran Bapak. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, itu saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok mungkin. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga ya sesuai dengan minat dan bakat dari murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi seperti itu, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, atau pantun seperti itu. Bagus sekali, keren sekali rencananya Pak Idovi. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan nanti berhasil Pak ya. Amin Bu. Amin. Terus apa komitmen Bapak ya di sini, komitmen Bapak terhadap rencana Bapak tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan. Ya. Menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, Ya. sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Ya. Dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi, Ya. tanpa ada unsur paksaan. Kemudian akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya seperti itu. Wah, bagus sekali Bapak. Saya sangat sangat mendukung sekali, sangat apresiasi dengan apa yang akan Bapak lakukan. Mudah-mudahan semua berjalan lancar nanti Amin. Pak ya, sesuai dengan harapan apa yang diinginkan Bapak itu ya. Amin. Terima kasih Bu Anis atas waktunya untuk sharing dengan saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid ya. Amin, 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 Pak. Baik Bu, kalau begitu terima kasih. Iya, Assalamualaikum iya, warahmatullahi iya, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik Bu Anis, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Susi tadi sudah berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar Bu Susi. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan proses coaching bersama Uci tadi ya, Ya. ada sedikit pertanyaan ya Bu Anis yang akan saya tanyakan kepada Bu Anis. Ya, Ibu silahkan. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapat pada saat coaching berlangsung terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Tadi selama coaching itu Bu ya, saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuannya, terus identifikasi masalah, rencana dan aksi nyatanya, terus serta tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi yang ada pada diri Puji tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Baik, jadi Bu Anis sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta, mulai dari menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, dan rencana aksi yang akan dilakukan oleh Puji serta tanggung jawab. Kemudian Bu Anis sudah mengarahkan Puji ya untuk mencari aksinya tadi sudah. Kemudian Bu Anis apa yang sudah dilakukan oleh Bu Anis itu, Bu Anis sudah fokus terhadap Puji, artinya Bu Anis sudah ada present. Kemudian Bu Anis sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bu Anis juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Puji. Luar biasa apa yang sudah Bu Anis berikan untuk proses coaching hari ini ya. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberi kemudahan bagi kita, terutama dalam melakukan kegiatan coaching berikutnya. Oh ya, ada satu lagi Bu Anis, boleh? Boleh silakan. Untuk kedepannya Bu Anis, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini Ibu? Bagus
saya kembangkan itu mendalami alur tirtanya itu, mendalami alur tirta lagi untuk melakukan kucing berikutnya, supaya kucing berikutnya bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Ya. Baik Bu Anis sudah memberikan pertanyaan dan jawaban-jawaban serta respon dari hasil coaching yang sudah dilaksanakan dengan Puci. Terima kasih sudah melakukan coaching dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik coaching yang telah kami lakukan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada